Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika untuk SMP dan MTS kelas 8. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan kita bahas untuk di semester 2 ini yaitu Teorema Pythagoras. Kompetensi dasar untuk materi ini yaitu menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Kemudian, peta konsep untuk materi ini yaitu kita bisa lihat sama-sama submateri yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini yaitu triple Pythagoras, kemudian segitiga khusus yang meliputi segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kemudian yang terakhir adalah penerapan teorema Pythagoras. Yang pertama kita akan bahas tentang cara memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Di sini ada sebuah persegi dengan panjang sisinya adalah 3 satuan. Kemudian ada juga persegi dengan panjang sisinya adalah 4 satuan. Kemudian yang ketiga, persegi dengan panjang sisinya adalah 5 satuan. Kita lihat. Ini ada 3 satuan ya, panjangnya 1, 2, 3. Nah, ini 1, 2, dan 3. Sedangkan yang ini 1, 2, 3, 4 satuan. Yang paling besar 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Nah, ketiga persegi tersebut masing-masing dirapatkan sudut-sudutnya satu sama lain sehingga membentuk sebuah segitiga yang berada di tengah. Nah, yang ini ya, yang berwarna hijau. Selanjutnya di sini ada keterangannya. Luas persegi yang paling kecil adalah luas persegi serumusnya sisi kali sisi ya. Nah, karena di sini panjang perseginya adalah panjang sisi perseginya 3 satuan, maka tinggal kita kalikan saja 3 kali 3 sama dengan 9 satuan. Maka persegi yang paling kecil ini luasnya adalah 9 satuan. Berikutnya, luas persegi yang sisinya adalah 4 satuan, maka luasnya kita dapatkan 16 satuan. Kemudian persegi yang sisinya panjangnya 5 satuan, maka didapatkan luasnya adalah 25 satuan. Nah, berikutnya kita lihat. Nah, tadi sudah dihitung bahwa luas persegi yang paling kecil adalah 9 satuan atau persegi yang ke-1 ya. Kita misalkan ini persegi yang ke-1, kemudian persegi yang kedua 16 satuan, dan persegi yang ketiga adalah 25 satuan. Kemudian kita misalkan panjang sisi-sisi segitiga yang terbentuk dari ketiga persegi tersebut adalah A, B, dan C. Maka kita dapatkan luas 1 sama dengan luas 3 dikurangi luas 2.
Maksudnya apa luas 1? Luas persegi yang ke-1. Luas 3 adalah luas persegi yang ketiga. Dan luas 2 adalah luas persegi yang kedua. Kita lihat luas persegi yang ke-1 atau luas 1. Di sini panjang sisinya adalah A ya. Nah, ini persegi ini kita lihat ini sisinya adalah A, maka ini juga sama A. Nah, ini juga A, ini juga A. Maka luas persegi yang ke-1 adalah A dikali A, sisi dikali sisi. Nah, maka di sini adalah A kuadrat. Kemudian luas 3 atau luas persegi yang ketiga, yang ini ya. Nah, kita lihat ini panjangnya adalah C. Maka ini pun sama, ini C, ini juga C, ini juga sama C. Nah, luas persegi apa rumusnya? Sisi kali sisi kan? Maka C kali C. Maka luas yang ketiga atau luas persegi yang ketiga adalah C kuadrat. Kemudian, luas 2, maka yang ini. Luas yang persegi yang kedua, kita lihat sisinya adalah B. Maka semua sisinya di sini adalah B, sama semua B. Ini juga B, kemudian di sini juga B. Maka untuk luasnya adalah B kuadrat, sisi kali sisi. Maka B kali B atau B kuadrat. Sehingga didapatkan A-nya berapa di sini? 1, 2, 3. 3 satuan ya tadi ya. Maka 3 kuadrat, C-nya adalah 5 kuadrat ya. C kuadratnya adalah 5 kuadrat karena C-nya adalah 5 satuan. Kemudian B kuadratnya adalah 4 kuadrat karena B ini nilainya 4 satuan. Sehingga 3 kali 2, 3 pangkat 2 adalah 9. 5 pangkat 2 adalah 25 dan 4 pangkat 2 adalah 16. Selanjutnya untuk luas 2. Berarti B kuadrat sama dengan luas 3 dikurangi luas 1. C kuadrat kurangi A kuadrat. Sehingga didapatkan 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 16 sama dengan 25 kurangi 9. Betul ya? 25 kurang 9 adalah 16. Berikutnya luas 3 sama dengan luas 1 ditambah luas 2. Maka luas 3 ini persegi yang ketiga adalah C sisinya. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadratnya adalah 5 kuadrat, A kuadratnya 3 kuadrat, dan B kuadratnya adalah 4 kuadrat. Maka 5 kuadrat adalah 25, kemudian 9 dari 3 kuadrat dan ditambah dengan 16 dari hasil 4 kuadrat. Di sini terlihat benar bahwa 25 sama dengan 9 tambah 16, hasilnya 25. Nah, kalau yang ini 16 itu dari mana? Dari 25 kurangi 9. Kemudian ini 9 benar, 25 kurangi 16. Sehingga dapat disimpulkan. Nah, dapat disimpulkan A kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi B kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi A kuadrat. Dan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sedangkan untuk menghitung nilai A, B, dan C, karena di sini pangkat 2 atau kuadrat. Nah, untuk mencari nilai A-nya saja, artinya tidak ada kuadratnya, kalian tinggal mengakarkan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, jadi ininya tinggal diakarkan saja kalau yang diminta nilai A-nya saja, bukan nilai A kuadrat. Ini pun sama. Di sini B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Sedangkan misalnya yang diminta B-nya saja, maka tinggal diakarkan saja. Ini juga sama seperti itu ya. Nah, inilah yang dinamakan teorema Pitagoras. Yang mana? Yang ini namanya teorema Pitagoras.
Pitagoras. Jadi, terbukti ya bahwa teorema Pitagoras itu adalah benar. Contoh soalnya yaitu tentukan nilai X pada gambar berikut ini. Di sini terlihat ada gambar segitiga ya. Ini segitiga apa nih bentuknya? Nah, kita lihat di sini ada tanda siku. Maka ini namanya segitiga siku-siku. Dengan panjang sisinya di sini 12 cm, 15 cm dan X. Yang kalian harus tahu di sini yang diminta adalah mencari nilai X ini berapa. Caranya bagaimana? Kita lihat. Nah, kita lihat ya, dari teorema Pitagoras yang sebelumnya sudah dijelaskan, kita misalkan sini adalah sisi terpendeknya adalah A. Kemudian ini sisi terpanjang atau sisi miringnya adalah C. Maka sisi ini adalah sisi tegaknya atau B. Nah, dari gambar ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan teorema Pitagoras. Artinya yang kita cari adalah sisi B atau sisi tegak ya. Berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi A kuadrat. Kita lihat B-nya di sini nilainya adalah X. Maka kita ganti X kuadrat. Nah, di sini C-nya berapa? C-nya 15. Maka 15 dikuadratkan. Dikurangi A kuadrat. A-nya adalah 12. Maka 12 dikuadratkan. Sehingga dihasilkan X kuadrat sama dengan 15 kuadrat atau 15 pangkat 2. Artinya 15 dikali 15. Maka hasilnya adalah 225. Dan 12 kuadrat atau 12 kali 12 nilainya adalah 144. Sehingga 225 dikurangi 144 hasilnya 81. Maka yang kita cari adalah nilai X ya, nilai X-nya saja. Sedangkan di sini adalah X pangkat 2 atau X kuadrat. Maka untuk mencari nilai X-nya tinggal kita kasih akar di sini. Maka X sama dengan akar 81. Akar 81 berapa? Akar 81 adalah 9. Maka X-nya adalah 9 cm. Sangat mudah ya untuk menyelesaikannya. Contoh soal yang berikutnya. Tentukan panjang X pada gambar berikut ini. Di sini terlihat ada gambar apa ini? Gambar segitiga. Ada berapa segitiganya? Ada 2 ya. Ada segitiga yang kecil dan ada segitiga yang besar. Nah, yang akan kita cari adalah nilai X yang ini. Nah, seperti yang sebelumnya bahwa kita bisa menggunakan teorema Pitagoras untuk mencari panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Di sini jika ingin mencari X, artinya kita harus tahu dulu sisi-sisi yang lainnya panjangnya berapa. Di sini sudah terlihat 35 cm. Tetapi, nah sisi yang satu lagi, yang ini belum kita ketahui. Maka kita belum bisa untuk mencari nilai X. Caranya bagaimana untuk mencari nilai X? Nah, kita lihat. Untuk mencari nilai X, kita harus mengetahui terlebih dahulu panjang garis ini. Nih, panjang garis ini ya, kita harus tahu dulu. Gimana caranya? Kita lihat. Oke, jika kita ilustrasikan, kita bisa mendapatkan
panjang garis ini ya, panjang garis ini dengan menggunakan teorema Pythagoras dari segitiga yang kecil. Kita lihat gambar yang ini. Kita lihat gambar segitiga siku-siku yang kecil ini, sisinya 5 cm, 13 cm, dan ini adalah B. Kita misalkan B ya, karena ini sisi terpendeknya adalah A, sisi terpanjangnya adalah C. Kemudian berarti ini adalah sisi yang tegaknya adalah B. Maka kita selesaikan dengan menggunakan teorema Pythagoras. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. B kuadrat sama dengan C-nya kita ganti dengan 13. Maka di sini 13 kuadrat. A-nya kita ganti dengan 5, maka 5 kuadrat. 13 kuadrat artinya 13 dikali 13. Berapa 13 kali 13? Nah, 13 kali 13 itu adalah 169. Kemudian, 5 kuadratnya adalah 25. Dari mana? Dari 5 kali 5. Kemudian, B kuadrat sama dengan 169 kurangi 25 adalah 144. Karena yang diminta hanya nilai B-nya saja, maka agar kuadratnya hilang, kita kasih akar di 144-nya, kita akarkan. Maka nilai B-nya adalah 12 cm. Sehingga kita dapatkan di sini ya, garis ini panjangnya adalah 12 cm. Nah, setelah mengetahui sisi-sisi untuk segitiga yang besar, di sini ada 12 dan 35, maka sudah bisa kita untuk menghitung nilai X yang ini. Caranya bagaimana? Kita lihat. Ya, ini adalah segitiga besar yang ini ya. Kita pindahkan ke sini. Di sini panjang sisinya 12 cm dan yang ini adalah 35 cm. Kemudian panjang ini adalah X. Nah, yang diminta adalah yang nilai X-nya berapa? Kita lihat ini sisi terpanjang ya, artinya ini C. Kemudian ini sisi terpendeknya adalah yang mana? 12 ya, ini sisi terpendek. Kemudian ini sisi tegaknya 35 cm. Nah, cara menghitungnya. Nah, karena di sini sisi terpanjang, maka adalah C kuadrat ya. Kita gunakan teorema Pythagoras untuk menghitung nilai C. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C-nya di sini adalah X, maka kita ganti dengan X. X kuadrat sama dengan A kuadratnya adalah 12 kuadrat. Kemudian B kuadratnya adalah di sini 35, maka kita ganti 35 kuadrat. Maka 12 kuadrat adalah 144 dan 35 kuadrat atau 35 kali 35 hasilnya adalah 1225. Maka kita dapatkan X kuadratnya adalah 1369. Karena yang diminta nilai X, maka agar kuadratnya hilang, kita kasih akar di 1369. Nah, jadi X sama dengan akar dari 1369. Maka X hasilnya adalah 37. Maka panjang X di sini adalah 37 cm. Kemudian di sini ada tugas yang harus kalian selesaikan di rumah. Tugasnya ada 2 soal saja, yaitu tentukan nilai X dan nilai Y dari gambar berikut ini. Yang soal nomor 1, di sini ada gambar, ya, kemudian di sini ada X. Nah, kalian cari nilai X ini berapa. Kemudian yang kedua juga sama, ada sebuah gambar,
Ada nilainya semua ya, panjangnya sudah diketahui, tetapi ada juga yang harus kalian cari, yaitu nilai X dan nilai Y. Nah, ini kalian kerjakan dengan melihat contoh yang tadi sudah dijelaskan mengenai cara menentukan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan teorema Pythagoras. Sekian pembelajaran pada video kali ini. Semoga kalian dapat memahami materinya dan dapat membantu kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan pada video pembelajaran ini. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.